Apakah menurut Anda masyarakat Indonesia cukup besar ketidakpercayaan pada vaksin dan menolak untuk divaksin? Sebenarnya ini merupakan sebuah kontinuum yang progresif ya, dan saya kira ini dalam bulan November ini kan kita memiliki 3 berita baik ya. Jadi ada 3 vaksin manufacturer itu sudah yang merilis interim analysis report-nya, yang mana ketiga-tiganya ini menurut saya shining light on the tunnel gitu loh. Jadi tiga-tiganya itu menunjukkan bahwa efikasinya itu di atas 90% semua. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Jadi ini merubah pandangan masyarakat. Misalnya saya kasih contoh. Dulu di Indonesia itu rata-rata orang yang percaya vaksin itu Mbak cuma sekitar 30-40%. Tetapi setelah penelitian yang dilakukan oleh Depkes beberapa hari lalu itu menunjukkan bahwa saat ini sudah 2/3 orang itu siap menerima vaksin ini. Itu 2/3, jadi terjadi peningkatan yang signifikan. Dan itu baik ya? Dan itu bagus. Jadi saya kira berita-berita yang positif yang saya sebut sebagai shining light ini itu akan memberikan a growing confidence bagi masyarakat untuk melihat bahwa sebenarnya vaksin ini merupakan salah satu solusi, definitive solution untuk penanganan pandemi. Sebenarnya dari survei dari Kompas, koran Kompas yang mengatakan bahwa 48 bersedia gratis dan 16% kalau dengan subsidi persis. Jadi betul sekitar 65% itu bersedia. Demikian juga survei dari WHO bersama Itagi juga 65% bersedia. Tapi tampaknya pinginnya mereka 65% itu gratis. Dan yang menolak dari Itagi hanya 7,8% dari survei WHO bersama Itagi bersama Kementerian Kesehatan hanya 7,8%. Sedangkan dari Kompas kalau nggak salah sekian belas persen. Nah, artinya itu manajeble lah ya? Ya, masih manajeble. Jadi bukan sesuatu isu yang besar bahwa kemudian ada ketidakpercayaan. Yang nggak mau pasti tetap ada apapun alasannya. Tapi Anda lihat itu kecil lah ya? Ya, dan tadi melengkapi tadi bahwa kita ingin cepat-cepat tercapai target 70% dari populasi 18 sampai 59 itu terimunisasi sehingga kita butuh vaksin segera dalam waktu banyak. Nah, bagaimana sisanya yang tidak divaksinasi karena usianya lebih atau kurang. Kalau kita mampu mencapai 70% dalam waktu cepat sehingga penularan terhenti, maka yang di atas 59 tahun dan di bawah 18 tahun itu akan terlindungi. Itu yang disebut herd immunity. Jadi kita kalau bisa usahakan vaksin segera ada setelah melalui lulus dari izin Badan POM segala macam, kita usahakan secepatnya mencapai 70%. Oleh karena itu kalau nanti sudah ada dan teman-teman sudah didaftar harus kemana-kemana, segeralah datang, jangan menunda-nunda sehingga tepat tercapai 70% sehingga pandemi akan turun sehingga teman-teman bisa bekerja lagi, tetapi tetap pakai masker, jaga jarak sampai betul-betul pandemi turun dan sampai betul-betul pemerintah mengatakan boleh. Jadi jangan setelah divaksinasi nanti terpropos capek langsung bablas. Langsung bablas. Pandemi juga masih lambat.